Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal ya tentang cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan nilai mutlak. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa contoh soal ya. Nah, ini adalah bentuk soal lainnya yang mungkin nanti akan kalian temukan ketika mengerjakan soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Nah, di sini saya ingin menggunakan cara definisi ya. Menggunakan definisi saya akan menentukan nilai X atau menentukan HP dari pertidaksamaan ini. Oke, soalnya adalah harga mutlak X dikurang 1 ditambahkan dengan harga mutlak untuk X tambah 2 itu besar sama dari 4. Nah, kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi untuk pertidaksamaan ini. Nah, kalian ingat lagi ya untuk definisi harga mutlak itu bahwa harga mutlak X itu akan sama dengan, nah nilainya akan sama dengan X untuk X besar sama 0 ya. Dan bernilai negatif X untuk X yang kecil dari 0. Oke, karena di sini ada dua buah bentuk nilai mutlaknya. Kita ambil yang pertama dulu untuk X dikurang 1 ya, untuk X dikurang 1. Oke, kita tuliskan sini ya, harga mutlak X dikurang 1 sama dengan, oke. Nah, lihat kalau di sini X, maka di sini X, di sini juga X ya. Di sini X, ini juga X. Sama ya, ini juga X, ini juga X. Berarti kalau di sini X kurang 1, maka di sini X kurang 1. Oke, ini untuk yang positifnya. Di sini juga X kurang 1 besar sama 0 ya. Maka X akan sama dengan satunya pindah ruas besar 1. Oke, untuk yang kedua berarti min X. Berarti min X kurang 1 buat kurungnya. Nah, ini juga sama untuk X kurang 1 kecil dari 0 atau X kecil dari 1. Nah, ini untuk yang pertama. Oke, kemudian untuk yang kedua. Ya, untuk yang kedua harga mutlak yang kedua itu ada X ditambah 2 ya. Untuk X ditambah harga mutlak X tambah 2, maka di sini akan menjadi yang positif dulu ya, X tambah 2. Nah, ini untuk X tambah 2 besar sama 0, maka X besar sama min 2. Oke, untuk yang kedua min X tambah 2. Oke, ini juga sama, X tambah 2 kecil dari 0, maka X kecil dari min 2. Nah, kita sudah tuliskan definisinya ya untuk masing-masing harga mutlaknya. Oke, langkah berikutnya masih ingat ya sahabat excellent, kita buat garis bilangan untuk menentukan nilai interval ya, interval untuk nilai X-nya. Oke, di sini kita buatkan garis bilangan. Nah, nilai X di sini ada 1 dan min 2. Berarti min 2-nya di sini ya. Oke, satunya di sini. Oke, kita bagi di sini. Nah, ini ada min 2, di sini ada 1. Kita lihat dulu, ini ada 3 daerah di sini. Daerah yang pertama, daerah yang kedua, dan ini ada daerah yang ketiga. Untuk daerah yang pertama ini nilainya adalah, oke, kalau kita perhatikan arahnya ke kiri ya. Nah, gini. Arahnya ke kiri, berarti ini untuk nilai X yang kecil dari min 2. Tidak pakai tanda sama dengan di bawahnya ya, karena di sini X kecil min 2. Oke. Untuk daerah yang di sebelah kanan, karena arahnya ke kanan di sini ya, berarti ini 1, berarti X besar sama 1. Kenapa tambahkan tanda sama di sini? Karena sini X-nya besar sama 1. Oke. Nah, untuk daerah yang di tengah ini, oke, daerah yang di tengah ini ya, kalau saya arsir di sini ya, daerah yang di tengah. Nah, itu untuk interval nilai X-nya itu adalah X. Nah, lihat min 2-nya kan arahnya ke kanan ya, berarti X besar dari min 2. Nah, untuk X1-nya arahnya ke kiri ya, berarti X kecil dari 1. Nah, kalian perhatikan lagi. Untuk X kecil dari 1 ya, tidak pakai tanda sama dengan di sini. Nah, untuk X yang besar dari min 2, kalian perhatikan ya, X besar min 2 itu kita tambahkan tanda sama dengan di sini. Sehingga, nah, jadi kita cari satu-satu dulu ya untuk daerah pertama. Oke, untuk daerah 1 ya, untuk X kecil dari min 2. Kalian tulis dulu apa namanya soalnya tadi ya, X kurang 1 ditambahkan dengan X ditambah 2 besar sama dari 4. Nah, kalian perhatikan untuk nilai X kecil dari min 2. Nah, untuk harga mutlak X dikurang 1, kira-kira dia memenuhinya di mana? X kecil dari min 2, berarti kan di sini ya. Nah, X kecil dari min 2 itu kan masuk ke X kecil dari 1. Nah, atau kalau kalian bingung ya, kalian bisa lihat tandanya saja. Jadi kalau sini X kecil, berarti kan di sini X-nya cari yang kecil. Nah, yang kecil kan di sini, berarti nilainya itu adalah
min X dikurang 1 ditambah, sekarang cek lagi untuk X tambah 2. X tambah 2 untuk X kecil. Nah, masih kecil juga kan, kalau kecil kan sudah pasti yang di sini ya. Nah, ini adalah nilai untuk X-nya, berarti ditambah min gitu ya, min X ditambah 2 besar sama dari 4. Nah, ini tinggal kalian buka kurungnya. Min X negatif kali negatif positif 1, positif negatif min X ya, negatif kali 2 min 2 besar sama 4. Nah, min X dikurang X itu min 2X. 1 dikurang 2 ya, 1 dikurang 2 itu kan hasilnya adalah negatif 1 besar sama dari 4. Nah, kemudian kita dapatkan min 2X besar sama dari 4 ditambah 1. Maka min 2X besar sama dari 5. Maka X saja besar sama. Nah, perhatikan di sini karena X-nya bernilai negatif ya. Jadi semua ruas kita kalikan negatif dulu, kita dapatkan min X. Nah, tandanya ketika kita kalikan dia akan menjadi kecil atau kecil sama dari 5. Maka X kita dapatkan kecil sama dari 5/2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini untuk daerah yang pertama. Sekarang kita cari lagi untuk daerah yang kedua. Oke, untuk daerah 2. Nah, sahabat excellent, sahabat excellent ya, kita perhatikan dulu. Tadi kita dapatkan nilai X-nya kecil sama dari negatif ya. Oke, seri ini negatif ya, min 5/2 ya. Apakah negatif X kecil sama dari min 5/2 memenuhi atau tidak? Memenuhi ya, karena kan tadi syaratnya X-nya kecil dari min 2, sedangkan yang kita dapatkan ya benar, X-nya itu kecil kecil sama dari min 2, karena min 5/2 itu kan artinya min 2,5 ya, min 2,5. Nah, min 2,5 kan sudah pasti kecil dari min 2, maka untuk X yang di sini dia memenuhi. Oke, memenuhi. Nah, kemudian untuk daerah yang kedua, nah kita buat lagi soalnya tadi X kurang 1 ditambah X ditambah 2 ya, besar sama 4. Nah, kita masukkan dulu untuk daerah 2 ini kan intervalnya yang ini ya, intervalnya itu adalah X besar sama min 2 kecil dari 1. Oke, kalian lihat dulu di sini untuk X kurang 1, harga mutlak X kurang 1, cek nilainya di sini untuk X yang kecil dari 1. Yang mana X yang kecil dari 1 yang di sini. Nah, berarti kita pilih yang di sini ya. Berarti min X kurang 1 ditambah, nah untuk harga mutlak X tambah 2. Nah, kita cek di sini untuk X-nya besar sama min 2. X besar sama min 2 berarti yang ini di sini yaitu nilainya adalah X tambah 2 besar sama 4. Oke, kalian buka kurungnya, min X ditambah 1 ya, negatif 1 ditambah X ditambah 2 besar sama 4. Nah, min X kalau kita tambahkan X ini kan habis ya, 1 ditambah 2 kan 3. 3 itu besar sama dari 4, betul tidak? 3 itu besar sama dengan 4, salah. Maka bentuk seperti ini kita sebut dengan bukan penyelesaian. Nah, dia bukan penyelesaian atau dia tidak memenuhi di sini, karena udah pasti salah ya. Ya kan? Karena 3 itu kecil dari 4. Nah, untuk daerah 2 dia tidak memenuhi. Nah, sekarang kita coba lagi untuk daerah 3. Oke, untuk daerah yang ketiga. Nah, kita tulis lagi soalnya tadi yaitu X kurang 1 ditambah X tambah 2 gitu ya, besar sama 4. Oke, untuk daerah yang ketiga, daerahnya adalah X besar dari 1. Nah, cek untuk X, harga mutlak X dikurang 1, untuk X besar sama 1 kan di sini ya. Nah, ini dia. Berarti nilainya adalah X kurang 1 ditambah gitu ya, ditambah untuk harga mutlak X tambah 2, untuk X besar 1, berarti yang kita pilih tanda besar. Nah, berarti di sini yang besar kan di sini ya. Berarti X tambah 2 besar sama 4. Oke, X tambah X 2X min 1 tambah 2 1 ya, besar sama dari 4. Maka 2X besar sama dari 4 kurang 1. Maka 2X besar sama dari 3. Maka X besar sama dari 3/2. Nah, kita cek dulu nilai X yang kita dapatkan tadi apakah memenuhi ya, karena daerah 3 ini kan untuk X besar sama 1.
Apakah 3/2 itu besar dari 1? Iya, maka untuk X besar sama 3 ini dia memenuhi. Nah, gitu. Dia memenuhi. Maka untuk himpunan penyelesaiannya itu adalah X kecil sama min 5/2 dan X besar sama dari 3/2. Kalau kita gambarkan grafiknya gitu ya, maksudnya kalau kita gambarkan di garis bilangan, maksudnya kayak ini, boleh saya hapus dulu di sini ya. Oke. Nah, jadi kalau kita gambarkan di garis bilangan, nah kira-kira HP-nya itu tadi X min 5/2. Min 5/2 itu kan di sini ya, min 5/2, kemudian 3/2 itu di sini. Kenapa bulatannya kita penuhkan? Karena di sini ada tanda sama dengan. Kalau dia tidak ada tanda sama dengan, kalian kosongkan itu bulatannya. X kecil min 5/2, berarti kan arahnya ke sini ya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah X besar sama. Besar sama berarti arahnya ke kanan. Nah, ini dia himpunan penyelesaiannya. Jadi untuk menuliskan HP-nya, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah, nah ini untuk X-nya kecil dari min 5/2 pakai atau ya, atau X besar dari 3/2, atau boleh kalian tambahkan di belakangnya X anggota bilangan real, boleh. Oke, bagaimana sahabat excellent? Semoga paham, semoga membantu, dan semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.